Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi, Mang Cebice, Mirsa Paul TV dimanapun berada. Balik lagi kami menyapa dari studio Paul TV. Memang punya kita dalam program kesayangan kita setiap pagi, pokoknya yaitu Halo Palembang. Yang pasti setiap pagi ini menyapa Mang Cebice, Mirsa Paul TV dengan berbagai narasumber yang punya cerita, yang punya tentunya informasi dan juga inspirasi nih untuk seluruh pemirsa Paul TV. Dan hari ini spesial hari Senin 22 April 2024 ini bertepatan dengan Hari Bumi. Jadi selamat memperingati Hari Bumi yang sama-sama kita doakan bumi kita ini semakin sehat, semakin menjadi tempat yang memang sangat nyaman untuk bisa kita huni sampai selama-lamanya lah ya. Kita udah ada rencana untuk pindah planet sih ya. Ya udah ya, Terisia ada rencana? Tidak. Masih ya? Nyaman di sini. Masih nyaman di sini walaupun cak ini lawongnya ya dah ya. Tapi hari ini kita bakal bahas cak mana sih Hari Bumi ini dengan tentunya dengan narasumber yang pastinya sesuai dan kompeten di bidangnya. Dan hari ini bersama dengan aku HG KND. Saya Risha Monika. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Di hari spesial ini memperingati Hari Bumi, tentunya narasumber yang luar biasa ini sangat mencintai alam. Betul. Yang dimana beliau menjadi inspirasi kita galau untuk lebih mencintai alam kita sendiri. Setuju. Oke, dengan tema hari ini menjaga keseimbangan alam yang lebih baik di Hari Bumi. Mari kita sambut narasumber kita, Bang Adio Syafri. Selamat pagi, Bang Adio. Selamat pagi. Bang Adio ini dikenal sebagai aktivis lingkungan ya dan pecinta alam di Sumatera Selatan. Boleh perkenalkan diri, Bang Adio? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa PAL TV di acara Halo Palembang ya, Mbak Rasa. Pada pagi hari ini saya diundang oleh Halo Palembang yang berkaitan dengan pembicaraan konteks Hari Bumi, dan saya merupakan bisa dikatakan sebagai aktivis lingkungan dan juga pencinta alam ya. Sehari-hari memang saya aktif di berbagai pokja-pokja yang dibentuk oleh pemerintah maupun para kawan-kawan NGO, dan juga aktivitas saya cenderung banyak melakukan pendampingan di masyarakat di sekitar hutan, dan juga membantu dan memfasilitasi, mendukung pemerintah di dalam berbagai mendorong kebijakan-kebijakan yang perspektif ke lingkungan tentunya. Saya memang di waktu pelajar dan mahasiswa memang sebagai pencinta alam, dan dengan aktivitas saya banyak di kegiatan-kegiatan di alam terbuka. Alhamdulillah sampai sekarang tetap menginspirasi dan juga tetap memberikan idealisme bagi saya di dalam bagaimana kita sebagai makhluk sosial dan bagian dari alam sudah seharusnya kita menjaga lingkungan dan mendorong dan mengajak semua pihak bahwa kita harus dan tetap melestarikan lingkungan karena bagian dari kehidupan kita. Alam ini adalah rumah kita. Kalau rumah kita rusak, tentu kita akan merasa tidak nyaman, merasa terganggu, dan bahkan terakhir kita akan sama-sama musnah tentunya ketika rumah kita ini mengalami kerusakan tentunya. Betul, kiamat Bang ya jadinya ya. Tentunya akhirnya akan kiamat. Armageddon. Bang Adios, ini berarti tergabung dalam organisasi atau ada komunitas-komunitas khusus untuk pencinta alam ini sendiri? Kalau di komunitas pencinta alam,
karena perspektif pecinta alam ini mulai dari masuk ke kegiatan pecinta alam atau organisasi pecinta alam sampai akhir hayat sepertinya masih tetap berkoordinasi dan juga tetap lengket dan memiliki emosional tinggi ya sama para pecinta alam. Samping itu juga saya sehari-hari juga aktif di salah satu NGO di Sumatera Selatan yang memang fokus kegiatannya di kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan, hutan, termasuk gambut tentunya di Sumatera Selatan. Benar, karena itu fokus juga di Sumsel, Iya, apalagi betul. ketika musim kemarau kemarin cukup menjadi perhatian ya Bang. Iya, betul. Dan kita pun sangat merasakan berbulan-bulan ya kan, sampai pertama kali Risya hujan tuh turun kayak gitu dapat mujizatnya nih. Iya, mujizat. Apalagi pas Tapi hujan deras. lama-lama juga Lama-lama udah tahu terkenang sampai sekarang ya. Luar agak karo biasa, juga. ya. Nah, Bang Adios, menurut Bang Adios Dewe nih, kayak mana nih kondisi bumi? Kita kan memperingati Hari Bumi nih. Dari perspektif Bang ya Adios dari sekarang, perspektif seorang pencinta alam sendiri, cak mana sekarang? Tentunya di awal pembicaraan ini saya sebagai bagian dari pecinta lingkungan dan aktivis lingkungan tentunya mengucapkan Hari Bumi 22 April 2024. Yap. Dan mudah-mudahan dengan Hari Bumi yang terjadi hari ini kita tetap tergugah dan tetap semangat dan tentunya tetap semakin peduli terhadap lingkungan dan bumi di yang ada di sekitar kita tentunya, terutama dan juga di konteks global. Kalau saya sebagai bagian dari aktivis lingkungan mengamati kondisi bumi yang ada saat ini sudah sangat memprihatinkan ya. Berbagai isu yang bukan hanya mitos lagi menurut saya, dan juga para pakar juga bilang seperti itu, bahwa bumi ini sudah semakin rusak. Mengapa itu terjadi? Hal penting adalah karena aktivitas manusia tentunya yang sangat dominan terjadinya kerusakan-kerusakan bumi ini. Isu utama yang sedang dan fakta telah terjadi saat ini adalah misalnya konteks telah terjadi perubahan iklim misalnya. Ini karena mengapa? Karena sejak revolusi industri di tahun 1800-an misalnya sampai saat ini telah mengakibatkan meningkatnya emisi karbon di atmosfer yang menyebabkan bumi tidak bisa lagi mengeluarkan panas, atau panas itu tetap kembali ke permukaan bumi, dan yang seharusnya itu bisa keluar dari atmosfer, kan logikanya seperti itu. Tapi dengan emisi yang sudah sangat tinggi di atmosfer sehingga atmosfer ini sudah tipis ya Bang? Atmosfer sudah dipenuhi dengan emisi-emisi gas rumah kaca, sehingga panas ini kembali ke permukaan bumi, sehingga akan menyebabkan perubahan iklim yang sudah kita sangat rasakan di semua penjuru dunia, tentunya penjuru bumi gitu kan. Nah, ini terjadi tentu akan mengakibatkan yang sangat fatal gitu kan. Banyak sekali bencana-bencana yang memang cukup ekstrim ya, dan musim juga, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan yang kadang-kala tidak menentu dan sangat ekstrim gitu kan, seperti kita rasakan. Kalau kita mendengar cerita nenek kita dulu misalnya, bulan berberan ini kan musim penghujan biasanya kan, tapi kondisi sekarang sudah, kok bulan Maret sudah masih
hujan yang deras ya. deras dan sangat lebat dan masih merata. Artinya ini memang ada pergeseran-pergeseran musim yang salah satunya diakibatkan dari kondisi perubahan iklim yang secara fakta telah terjadi di dunia dan di bumi kita gitu loh. Dan inilah sebenarnya mengapa kita harus peduli terhadap bumi yang semakin tidak menentu. Dan tentu apa yang bisa kita lakukan? Tentunya semua akibat ataupun sebab dari perubahan iklim ini harus kita atasi bersama, gitu kan. Dan pengalaman selama ini misalnya beragam industri dan pabrik yang telah memberikan zat-zat gas rumah kaca yang sangat tinggi ini harus kita hindari. Terus penggunaan bahan bakar fosil misalnya, ataupun bahan bakar non berkelanjutan misalnya, itu harus sudah mulai dihindari gitu kan, kembali kepada penggunaan energi yang terbarukan. Dan ini sebenarnya upaya-upaya bersama untuk bisa menghindari akan terjadinya dampak perubahan iklim yang lebih ekstrim lagi di masa yang akan datang. Dan satu hal penting sebenarnya di hubungan dengan Hari Bumi di 2024 ini juga, kalau secara globalnya adalah temanya planet lawan plastik, atau planet versus plastik gitu kan. Nah, mengapa ini penting? Karena plastik ini salah satu sumber limbah ya. Bahkan limbah akhirnya akan menyebabkan limbah beracun, dan kondisinya saat ini sudah sangat ekstrim sekali, dan banyak tentunya, dan kepedulian juga belum begitu baik, sehingga akan juga berdampak dan merusak bumi yang tempat kita tinggal ini tentunya. Misalnya saja kalau kita sudah tidak menghindari penggunaan plastik misalnya, alam ini akan sangat susah untuk kembali ke keseimbangan misalnya, atau menambah beban bagi alam ketika ini kalau kita tidak melakukan penghindaran terhadap penggunaan plastik. Misalnya saja satu botol plastik itu kalau berdasarkan penelitian saja itu bisa terurai itu ratusan tahun. Betul. Ya, kita bayangkan saja kalau kita menggunakan plastik setiap hari dan tidak dikelola dengan baik, tentunya sangat-sangat akan menambah beban bagi alam dan akan menjadi dampak buruk bagi kehidupan tentunya. Tidak hanya bagi manusia tentunya, bagi makhluk-makhluk lain juga ketika sudah terpapar plastik misalnya, dan pada akhirnya akan berdampak kepada alam dan manusia juga. Dan ini sebenarnya pesan di Hari Bumi di 2024 ini, mari segera kita menghindari, dan pada akhirnya kita tidak menggunakan penggunaan plastik ya di dalam beragam kegiatan dan aktivitas kita, sehingga tidak akan menjadi beban bagi bumi di masa yang akan datang. Itu penting di Hari Bumi di tahun 2024 ini. Bang Cek, maksudnya problem di bumi ini sangat kompleks. Betul. Tapi dengan adanya kita mengurangi sampah plastik satu orang aja, itu akan berdampak signifikan untuk alam kita. Setuju sekali. Jadi memang hari ini tepat Hari Bumi, kita mendatangkan pecinta alam, dan juga di sebelah saya ada Miss Earth Sumatera Selatan. Yang sudah lewat tahun 2018. 2018 ya. Jadi pas ini ngomongin bumi ya. Jadi Bang Cek jangan kemana-mana, kita bakal bincang-bincang lebih seru lagi setelah yang lewat Siko ini, tetap di Halo Palembang.
Terima kasih pemirsa PAL TV masih setia bersama kami di acara Halo Palembang tentunya dengan CHG dan Cerisha. Ini masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dengan Bang Adios. Kembali lagi Bang Adios, kita lanjut pembicaraan tentang alam ini sendiri Bang ya. Dari aku nih, penasaran Bang, apa sih emisi karbon dan bagaimana dampak-dampaknya? Terus yang katanya juga emisi karbon ini bisa diperjualbelikan, boleh nggak sih Bang kasih tahu sedikit nih kepada pemirsa PAL TV biar pengetahuan kita tentang emisi karbon juga lebih ngerti lagi. Baik, terima kasih Cek Rasa ya. Risia Bang. Cek Risa, oke. Tapi rasanya memang masih pagi. Rasanya iya, menarik ya Bang ya. Oke, betul. Dan sangat menarik ya yang dipertanyakan oleh Risa bahwa kondisi bumi sekarang tantangan terbesar, bahkan ancaman terbesar adalah dari sudah banyaknya emisi-emisi karbon atau sering kita sebut dengan emisi gas rumah kaca yang telah menyelimuti atmosfer kita. Ini dari beragam kegiatan manusia terutama dari kegiatan-kegiatan industri dan pabrik, dan juga penggunaan kendaraan motor yang menggunakan energi fosil tentunya, dan juga dari beragam kegiatan manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan, misalnya pembukaan lahan tanpa bakar, pembukaan lahan dengan membakar misalnya, yang ini juga menyebabkan emisi yang sangat besar. Dan juga penggunaan lahan gambut misalnya yang tanpa memperhatikan hidrologi yang baik, dan juga ini bisa menyebabkan sumber emisi yang sangat besar terhadap atmosfer kita. Jadi kalau sederhananya emisi karbon atau emisi gas rumah kaca ini telah disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan gas-gas dari berbagai aktivitas tersebut kembali ke atmosfer, menyelimuti atmosfer, yang sehingga panas bumi yang seharusnya keluar tadi, keluar di luar atmosfer, dia kembali lagi ke bumi sehingga bumi ini akan lebih panas gitu. Betul. Kan. Nah, dari aktivitas manusia yang menyebabkan emisi ini tentu akan berdampak besar terhadap kehidupan di bumi. Kalau kita rasakan sekarang, prediksi dari para pakar dan ahli masih di 1,5 derajat Celcius peningkatan suhu bumi, kita sudah merasa demam ya, atau merasa gerah dan sangat panas sekali. Betul. Apalagi suhu rata-rata bumi ini meningkat di atas 1,5 sampai 2 derajat. Apa yang akan terjadi? Nah, ini sebenarnya yang harus menjadi perhatian dan kesadaran kita semua tentunya. Dan bagaimana ini bisa kita tanggulangi bersama, tentunya dengan mengurangi sumber-sumber emisinya. Penggunaan energi fosil tentunya sudah harus dihindari. Energi fosil itu minyak bumi, misalnya solar, bensin, dan lain-lain. Itu seharusnya sudah mulai dihindari dan kembali kepada energi baru dan terbarukan. Dan kita cukup berbangga juga pasca COP terakhir ya, bahwa Indonesia telah berkomitmen terhadap pengurangan energi fosil ini, dan untuk kembali kepada
energi baru dan terbarukan, kalau tidak salah di tahun 2030 sudah bisa mencapai, harapannya itu sudah mencapai 30% dari penggunaan energi gitu kan, untuk menjadi energi, kembali ke energi baru dan terbarukan gitu kan. Ini sebenarnya upaya-upaya yang sangat penting dilakukan untuk mengurangi ancaman dan tantangan bumi yang lebih buruk ke depan, tentunya seperti itu. Energi terbarukan kita sudah sangat banyak sekali sebenarnya, mulai dari mikrohidro ya, atau energi air gitu kan, kita banyak sekali, apalagi di Sumsel ini air terjun misalnya, sungai gitu kan, dan juga angin, dan tentu yang ada di dekat kita sekarang adalah di energi matahari tentunya, yang belum maksimal dimanfaatkan tenaga surya, betul. Nah ini sebenarnya sangat bisa sekali kita melakukan pengurangan emisi ya, dari beragam kegiatan penggunaan energi fosil, tergantung kemauan kita sebenarnya untuk bisa melakukan itu. Tadi pertanyaan tadi, apakah bisa diperjualbelikan ya Mbak? Kalau berdasarkan aturan pemerintah ya sekarang ya sudah sangat lebih maju ya. Karbon ini sebagai salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang berdampak terhadap perubahan iklim, sudah didorong semua pihak untuk terlibat aktif di dalam pengurangannya gitu kan, atau biasa disebut dengan mitigasi gitu kan, mitigasi emisi karbon gitu kan. Kalau melihat dari aturannya, bahwa emisi karbon ataupun nilai ekonomi karbon ini salah satu komoditi juga ya, bisa dikatakan bisa jadi komoditi ekonomi juga, yang sekaligus untuk dapat sama-sama kita melakukan mitigasi, misalnya seperti itu. Artinya manusia ini kalau tidak ada sesuatu yang secara dapat dirasakan secara ekonomis, agak kurang rasa kepeduliannya. Ini makanya menurut saya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan nilai ekonomi karbon ini sudah cukup mendorong untuk memancing keterlibatan semua pihak di dalam pengurangan emisi karbon. Salah satunya misalnya skema nilai ekonomi karbon yang berdasarkan aturan tersebut, adanya jual beli emisi karbon ketika suatu industri ataupun pabrik yang melebihi nilai karbonnya yang diemisikan, dia bisa melakukan pembelian terhadap kegiatan-kegiatan industri atau pabrik lain, atau kegiatan aktivitas yang melakukan penangkapan dan penyimpanan karbon, misalnya bagi masyarakat ataupun usaha-usaha yang melakukan rehabilitasi hutan misalnya, itu kan potensi karbon cukup tinggi dalam penangkapan dan penyimpanan karbon. Makanya di industri yang melakukan aktivitasnya melebihi nilai karbonnya yang diemisikan, dia dapat kasih kayak membutuhkan. Iya, membeli terhadap para masyarakat ataupun para pihak yang menyimpan dan menyerap, kegiatannya yang menyimpan dan menyerap karbon tersebut. Dan ada juga sebenarnya skema lain yang saat ini telah didukung oleh dunia internasional, misalnya seperti Norway yang telah banyak menggelontorkan dana ke pemerintah Indonesia terkait dengan kompensasi ya, ataupun dengan aktivitas Indonesia, pemerintah Indonesia dan masyarakat yang telah melindungi dan melakukan rehabilitasi hutan
para dunia-dunia maju tentunya, atau negara-negara maju maksud saya, melakukan dukungan, memberikan kompensasi bagi Indonesia yang telah dapat menghindari emisi karbon dari sumber daya hutan gitu kan. Betul, karena hutan kita juga lumayan banyak ya Bang ya. Betul. Bang, boleh kita beralih sedikit ke Kota Palembang sendiri nih, atau Sumatera Selatan nih. Kita tahu masyarakat di sini sendiri menyadari bahwa kita ini kalau kemarau masalahnya asap, kalau hujan masalahnya banjir. Nah, menurut Bang Adio sendiri, apakah kebijakan pemerintah ini sudah tepat dalam melakukan langkah-langkah pencegahan seperti banjir? Kita tahu ini juga terkait dengan daerah resapan air, ada ruang terbuka hijau di sana, terkait pembangunan-pembangunan. Nah, seperti apa tanggapan Bang Adios dengan kebijakan pemerintah? Harusnya mereka lakukan apa nih? Ya, kalau kami melihat banyaknya kejadian bencana di Sumatera Selatan tentunya ya. Seperti banjir yang kerap terjadi di beberapa daerah, misalnya baru-baru ini saja di Musirawas Utara ya, sangat. Terus di Lahat, Muara Enim gitu kan, terus di bahkan di Palembang hujan bentar juga udah tergenang di mana-mana tuh. Betul. Nah, kebanjiran kemarin. Kebanjiran. Betul. Dan ini juga sebenarnya salah satu nilai pentingnya itu adalah konteks dampak dari perubahan iklim ini telah nyata terjadi di depan kita gitu kan. Sehingga bencana-bencana baik itu banjir dan sejenisnya ini karena kondisi alam ini sudah cukup rentan ya, sehingga kejadian-kejadian bencana ini kerap terjadi di kita. Diikuti juga dengan kondisi daya dukung dan daya dukung lingkungan ya, terutama di daerah hulu. Kalau kita bicara di Kota Sumatera Selatan ini menurut kami sudah cukup kurang mendukung di dalam menjaga keseimbangan lingkungan di daerah hilir misalnya. Kalau kita lihat di daerah hulu, secara kasat mata sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan pertambangan misalnya yang penggunaan lahan yang cukup luas dan penggundulan lahan, dan juga di daerah hulu juga saat ini kondisi hutan yang sudah cukup menipis, dan juga banyak kegiatan perkebunan dan kegiatan kehutanan yang menanam dan pengembangan komoditi-komoditi monokultur misalnya. Dan ini semua sebenarnya hal penting di Sumatera Selatan yang menyebabkan daya dukung dan keseimbangan alam dan lingkungan di Sumsel ini khususnya sudah terganggu gitu kan. Nah, makanya banyak kejadian-kejadian apa yang dibilang oleh Bung tadi, kejadian banjir di daerah hilir gitu kan, karena area-area resapan di daerah hulu itu sudah menipis gitu kan, sehingga ketika hujan, apalagi hujan yang sangat lebat, air tidak diresap lagi oleh area-area yang seharusnya diresap dulu kan, atau ditahan dulu oleh kondisi hutan yang baik, sehingga ketika hujan air langsung langsung tergenang ya Bang ya, langsung mengalir ke daerah hilir secara keseluruhan gitu kan. Jadi sering kita sebut dengan banjir bah misalnya, karena air tidak bisa tertahan lagi di daerah hulu gitu kan. Betul. Makanya terjadi banjir di beberapa tempat, dan sudah sangat sering terjadi sekarang ini banjir gitu kan. Di sisi lain sungai juga airnya naik ya, lagi pasang ya. Betul. Kalau di Palembang ya, di Palembang di daerah hulu air yang cukup tinggi dan besar. Di daerah hilir ini ada air rop ya dari laut yang gelombangnya tinggi, sehingga air hulu tertahan dan sehingga terjadi banjir yang kadangkala lebih besar dari biasanya gitu kan. Ini juga sebenarnya menjadi tantangan kita semua untuk bagaimana ke depan memperbaiki kondisi
kondisi lingkungan ya, alam, biar ancaman-ancaman bencana yang sudah terjadi ini bisa dihindari tentunya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kira-kira Bang, langkah-langkahnya? Saya pikir peranan pemerintah sangat penting ya di dalam mendukung meningkatkan daya dukung dan keseimbangan alam di Sumsel misalnya. Hutan sebagai bagian dari sumber pengurangan emisi karbon, mitigasi karbon dari penyerapan dan penyimpanannya ini harus digalakkan, atau minimal hutan yang masih ada dan masih tersisa ini jangan sampai deforestasi dan terdegradasi lagi gitu kan. Bahkan kita harus memulihkannya ke hutan kembali misalnya seperti itu, sehingga sumber-sumber emisi ini bisa diserap dan bisa dipertahankan dan dikurangi tentunya. Dengan kebijakan pollinexing pemerintah, menurut saya ini sudah cukup baik untuk kita bergerak bersama di dalam memperbaiki kondisi hutan dan tutupan hutan di masa yang akan datang gitu kan. Ini salah satu kebijakan yang sangat mendukung untuk pengurangan emisi karbon di global tentunya. Hal lain misalnya, pemerintah sebenarnya sudah ada kebijakan yang menurut saya sudah cukup baik ya, kota-kota kebijakan di pemerintah di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam di daerah hulu misalnya. Di bantaran sungai sebenarnya itu tidak boleh dikembangkan komoditi-komoditi yang tidak lestari misalnya. Di sungai besar 100 meter kiri kanan itu seharusnya menjadi jalur hijau ya, jalur hijau. Tapi kondisi sekarang sudah banyak dibabat ya menjadi komoditi sawit misalnya, ataupun tanpa ada tanaman. Kadang-kadang tidak ada pengembangan tanaman yang bisa memperbaiki bantaran sungai. Dan ini sebenarnya yang ke depan harus menjadi perhatian dan gerakan bersama, baik itu pemerintah maupun para masyarakat dan komoditi-komoditi peduli lingkungan dan peduli sungai tentunya. Ini menjadi perhatian kita semua. Hal lain misalnya peran pemerintah, bagaimana tata ruang ya. Tata ruang di kita ini sudah cukup baik, tapi masih belum memiliki ketaatan gitu kan terhadap area-area yang memang seharusnya menjadi area lindung misalnya. Di daerah-daerah lereng, di daerah-daerah gambut yang seharusnya itu menjadi perlindungan setempat dan perlindungan bagi habitat di sekitarnya, ini malahan dieksploitasi menjadi pemukiman, menjadi area-area budidaya. Dan ini sebenarnya yang menjadi perhatian dan penegakan aturan bagi pemerintah dan didukung dengan pengawasan oleh semua pihak untuk memperbaiki lingkungan di Sumatera Selatan, sehingga bencana dan potensi bencana ini bisa dikurangi di masa yang akan datang. Luar biasa, lengkap sekali ya Risya ya, penjelasan Bang Adios. Banyak informasi yang baru kita tahu ya, Cih. Betul. Kita masih akan ngobrol sekali lagi di satu segmen terakhir, pemirsa. Halo Palembang akan kembali setelah yang lewat Siko ini. Ya, terima kasih Bang Cepice, Anda masih menyaksikan Halo Palembang, dan tidak terasa inilah masuk di segmen ketiga, masih berewangan dengan HGN Risya dan tentunya dengan Bang Adios selaku pecinta alam ataupun juga aktivis lingkungan. Kita masih bahas tentang Hari Bumi karena ini bertepatan pastian hari ini 22 April 2024 kita memperingati Hari Bumi. Semoga dengan peringatan ini
membuat kita masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan khususnya ini semakin cinta lagi dengan bumi yang kita tinggali, kita lestarikan, dan seperti apa yang disampaikan oleh Abang Adios tadi, kita mulai untuk dengan langkah-langkah kecil mungkin Bang ya, kayak melakukan pelestarian, menanam pohon mungkin di rumah ya kan, kayak di Pal TV ini kan di belakang Bang Adios ada tuh pohon tapi daun bae Bang, tidak nombo-nombo, dan di sebelahnya lah kering itu pohon. Nah jadi memang kira-kira nih Bang, kalau masyarakat Sumatera Selatan apa sih selain mungkin menggunakan fasilitas umum ya dibanding dengan kendaraan pribadi, itu kan juga sedikit banyak mengurangi emisi. Lalu hal-hal apa lagi nih sebagai masyarakat yang bisa dilakukan untuk memberikan sumbangsi juga dalam merawat bumi kita tercinta ini? Sampai saat ini ada isu yang menarik sebenarnya yang bisa mendorong semua pihak ya untuk bisa membantu bumi di dalam pengurangan emisi yang menyebabkan perubahan iklim gitu kan. Misalnya saat ini sudah ada satu kebijakan nilai ekonomi karbon dengan pembayaran berbasis kinerja gitu kan. Nah, berbasis kinerja ini yang saya bilang tadi salah satu yang didukung oleh pendanaan dari Norwegia terhadap pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia ini telah dinilai cukup baik di dalam penurunan emisi dari kegiatan-kegiatan lahan dan hutan gitu kan. Dan menurut saya ini menjadi potensi besar bagi masyarakat di dalam membantu bumi untuk pengurangan emisi sekaligus membangun penghidupan yang lebih baik. Misalnya seperti ini, menurut saya sudah seharusnya kita kembali ke alam yang satu sisi akan membantu pemenuhan kebutuhan kita, dan di sisi lain alam ini juga akan membantu bumi di dalam pengurangan emisi. Dengan pembayaran berbasis kinerja yang sudah ada regulasinya sekarang dikembangkan oleh pemerintah, bagi masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan usaha yang melakukan rehabilitasi atau pelindungan hutan, sehingga pada berjalannya waktu karbon di hasil penanaman ataupun rehabilitasi ini bertambah dan juga tersimpan, dan diukur ini bertambah dari penyimpanan tersebut, sehingga akan ada pembayaran kompensasi dari hasil kinerja dari baik itu usaha maupun para masyarakat. Nah, satu sisi sebenarnya kita dapat menjaga hutan ataupun meningkatkan tanaman yang menyerap dan menyimpan karbon. Di sisi lain juga kita mendapatkan kompensasi atau pembayaran dari pihak-pihak yang mendukung kegiatan ini. Jadi ada semangat baru gitu kan. Apalagi misalnya tanaman ataupun komoditi yang kita kembangkan untuk memperbaiki hutan ataupun lahan tersebut adalah tanaman-tanaman yang produktif misalnya, atau dengan model-model sering kita sebut dengan agroforestry misalnya kan. Di satu sisi kan dalam proses waktu tanaman tumbuh besar, berkembang dan berbuah kan menghasilkan perekonomian juga bagi masyarakat. Dan di sisi lain ada nilai karbonnya yang kita juga dihargai dan bisa dibayar oleh negara ataupun para dunia-dunia yang mendukung penyimpanan dan penyerapan karbon di hutan dan lahan. Dan ini menurut saya di satu sisi kita secara langsung bisa membantu alam menjaga dan pengurangan emisi, di satu sisi lain masyarakat bisa
meningkatkan produktivitas lahan dan perekonomian dengan tanaman-tanaman produktif gitu kan. Jadi ini sinergisitasnya menurut saya yang bisa dilakukan gitu kan. Yang satu sisi kita mendukung program dan pengurangan emisi yang sekarang ini menjadi perhatian kita semua. Di sisi lain kita bisa meningkatkan perekonomian secara langsung gitu kan, bahkan didukung juga gitu kan tadi kan oleh Norway misalnya terhadap kegiatan pemerintah dan masyarakat yang telah melakukan kegiatan penyimpanan dan penyerapan karbon di hutan dan lahan gitu. Mudah-mudahan ini bisa bertambah banyak dan didukung oleh semua pihak ke depan. Luar biasa ya, jadi memang ada yang bisa dilakukan nih oleh masyarakat Rizya. Timbal baliknya banyak berarti sekarang jadi kita juga mensupport dan juga kita mendapat penghasilan. Betul, itu sinergisitasnya di sana. Di sisi lain misalnya di daerah hulu ya kan sudah banyak kita bantu dan kita fasilitasi pengembangan mikrohidro misalnya ataupun sumber listrik bertenaga air misalnya. Di satu sisi kan kita bisa menjaga hutan dan kita bisa memanfaatkannya. Bahkan kita di sisi lain dengan hitungan-hitungan karbon yang bisa kita kurangi dari aktivitas tidak menggunakan energi fosil misalnya, kita berdasarkan regulasi ini sudah bisa dihargai oleh para emiter karbon kan di global. Itu penting misalnya. Makanya back to alam ataupun kembali ke alam sebagai resolusi ini saat ini cukup diapresiasi kan. Betul. Baik oleh kebijakan Indonesia maupun oleh global gitu loh. Jadi nggak ada alasan lagi tuh. Nggak ada alasan lagi sebenarnya, betul. Balik-balik ke kesadaran kita sebagai sumber daya manusia itu sendiri, CHGI. Betul, setuju sih. Jadi memang ada setiap kegiatan kita sebisa mungkin kita tuh juga mempertimbangkan efek sampingnya terhadap alam kita, seperti buang sampah bisa jangan sembarangan ya karena sesuai jenis ya. Kalau dari Miss Ad seperti apa nih pandangannya di Hari Bumi ini sendiri? Kalau aku nih berusaha untuk mewakili teman-teman muda ya, maksudnya kita juga sebagai generasi muda ya, berusaha untuk melakukan hal kecil dulu aja dari lingkungan keluarga, dari lingkungan pertemanan. Kayak kemana-mana aku selalu bawa tumbler nih sekarang. Alhamdulillah sudah mulai konsisten. Dulu walaupun aku miss Earth sempat ada ya lupa kayak gitu kan, itu manusiawi. Tapi maksudnya kita dari diri kita sendiri memang harus sadar, oh iya lupa, oke kita perbaikin kayak gitu. Terus memilah sampah pada jenisnya, pada tempatnya juga, nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu berdampak besar untuk alam kita. Betul, dan memang sudah hampir seluruh negara juga sudah menyadari ya Bang ya, tentang perubahan iklim ini sendiri, dan juga sama-sama ingin menjaga kelestarian bumi ini. Karena inilah rumah kita ya kan, dan lebih baik di sini daripada di planet Mars ya. Iya. Ini buat apa belum ya? Belum daftar. Karena beberapa orang sudah daftar nih Bang, karena bumi udah rusak jadi mau pindah ke planet Mars katanya. Iya. Padahal ini sebenarnya kita masih bisa untuk menjaga, walaupun prediksi dari Bang Adio sendiri nih. Kita tahu musim kemarau kemarin panasnya luar biasa di Kota Palembang. Di beberapa negara di India bahkan itu sampai aspalnya cair. Iya. Ya kan? Itu saking panasnya hampir 40 atau 40 derajat lebih. Betul. Nah, itu seperti apa nih di tahun ini nanti kira-kira? Kalau tidak ada upaya lebih baik terhadap pengembalian ya keseimbangan bumi ini, terutama dalam konteks pengurangan emisi gas rumah kaca. Kalau berdasarkan hasil kajian ilmiah dari pakar dunia, sampai tahun 2060 bahkan sampai tahun 2100, kalau tidak ada perbaikan, suhu bumi rata-rata ini akan meningkat lebih dari 2 derajat Celcius tentunya. Dan ya kita sederhana saja memandangnya, saat ini masih di bawah 1,5 kita sudah merasa demam kata Bung tadi ya. Betul. Atau merasa gerah gitu kan. Nah, bagaimana dengan kalau sudah
suhu bumi naik di atas 1,5 sampai 2 bahkan selebihnya gitu kan, semuanya akan lebih dari gerah saya pikir. Betul. Kondisi bumi kita ini. Jadi memang setiap pihak harus melakukan bahu-membahu untuk memperbaiki dan meningkatkan keseimbangan bumi ini sehingga bumi ini tetap dapat bertahan ya, dapat bertahan, bahkan suhu bumi ini jangan sampai lewat dari 1,5 gitu kan. Ya, karena ngeri sekali dengan cuaca ekstrim yang ada, panas terlalu panas, dingin terlalu dingin. Nah, itu bahaya sekali. Bang Adios, tidak terasa kita ngobrol-ngobrol ini sudah hampir 60 menit. Dan terakhir mungkin kita minta himbauan atau closing statement dari Bang Adios terkait Hari Bumi ini kepada seluruh pemirsa PAL TV yang lagi menyaksikan. Silakan. Baik, terima kasih Halo PAL TV yang telah mengundang saya di acara Halo PAL TV hari ini. Dan himbauan saya karena satu-satunya tempat hidup kita adalah bumi yang sangat kita cintai ini, tentunya karena ini rumah kita, mari kita menjaga bumi kita ini agar tetap lestari, agar tetap terlindungi, agar tetap tidak ada dampak-dampak yang lebih besar dari kegiatan-kegiatan dan aktivitas manusia yang pada dasarnya adalah merusak bumi. Oleh karena itu, karena bumi ada rumah kita, mari kita lindungi bumi, biar bumi melindungi kita. Wow, mari kita lindungi bumi biar bumi melindungi kita. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Adios sudah hadir di Halo Palembang hari ini. Sama-sama. Semoga terus sukses, terus maju, dan pastinya kita sama-sama bergerak untuk kelestarian bumi kita. Salam sehat terus Bang Adios. Salam sehat selalu dan selamat Hari Bumi. Selamat Hari Bumi. Dan juga untuk pemirsa PAL TV kami ucapkan selamat Hari Bumi, dan juga terus saksikan Halo Palembang setiap harinya hanya di PAL TV. Memang punya kita jam 9 sampai jam 10 karena ada banyak narasumber yang akan kami hadirkan untuk memberikan informasi dan juga inspirasi untuk seluruh pemirsa PAL TV. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Saya HGKND. Saya Cherisha Monica. Kami pamit. Yap. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh